Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ega Putri Rena dan rekan saya Putri Askia Tunisa dari kelas FM22C akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bioenergetika untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah biokimia yang diampu oleh Bapak Apoteker Surya Amal MKes. Adapun pokok pembahasan materi kami, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua struktur dasar bioenergetika, yang ketiga hukum termodinamika, yang keempat bagian bioenergetika, yang kelima sumber fosfat berenergi tinggi, yang keenam kelompok senyawa fosfat berenergi tinggi, yang ketujuh peran fosfat berenergi tinggi, yang kedelapan enzim penting dalam oksidasi biologi, dan yang kesembilan ada jenis filamen utama. Bioenergetika disebut juga dengan termodinamika biokimia merupakan ilmu yang mempelajari perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Bioenergetika juga dapat diartikan sebagai studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetika adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Selanjutnya, ada struktur dasar bioenergetika. Untuk dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel, energi akan melewati 3 transformasi. Transformasi yang pertama adalah transformasi energi oleh klorofil. Dalam transformasi ini, energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Jadi, dalam proses ini terjadi transformasi dari energi cahaya yang merupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa organik hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lainnya. Yang kedua, ada transformasi energi oleh mitokondria. Dalam transformasi ini, energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi di dalam sel organisme. Dari proses respirasi ini akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut dengan adenosin trifosfat atau yang disingkat dengan ATP. Pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron, yaitu nikotinamida adenin dinukleotida atau yang disingkat dengan NAD, dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau yang disingkat dengan NAD. Yang ketiga, ada transformasi energi oleh sel. Dalam transformasi ini, energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP tadi akan keluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Selanjutnya, ada hukum termodinamika. Dalam bioenergetika, dikenal dengan kaidah termodinamika dalam sistem biologis yaitu hukum pertama dan kedua termodinamika. Hukum pertama termodinamika yang bunyinya energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi total energi dalam suatu sistem tetap konstan. Contohnya, bentuk energi kimia dalam proses glikolisis diubah menjadi bentuk energi kimia lain yaitu ATP. Contoh yang kedua, dalam otot skelet, ikatan fosfat bertenaga tinggi atau ATP dapat diubah menjadi energi mekanik selama proses kontraksi otot berlangsung. Hukum termodinamika pertama ini digunakan untuk menentukan jenis-jenis energi yang bekerja dalam sebuah sistem, menyatakan bahwa di dalam sebuah sistem yang bekerja terdapat keseimbangan energi. Selanjutnya, hukum termodinamika kedua, yang bunyinya sebuah proses alami yang bermula pada suatu keadaan kesetimbangan dan berakhir pada suatu kesetimbangan lain akan bergerak dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem kelingkungan semakin besar. Hukum termodinamika 2 biasanya diformalkan melalui entropi suatu besaran termodinamika yang merupakan ukuran ketidakteraturan.
Selanjutnya, ada bagian-bagian dari bioenergetika. Di antaranya adalah metabolisme, fotosintesis, respirasi, pemindahan elektron, kinetika enzim, dan transport energi. Sumber fosfat berenergi tinggi. Ada 3 sumber utama fosfat berenergi tinggi yang mengambil bagian dalam penangkapan energi. 1. Glikolisis merupakan pembentukan neto 2 fosfat berenergi tinggi yang terjadi akibat pembentukan laktat dari satu molekul glukosa yang dihasilkan dalam 2 reaksi. Kedua, siklus Krebs. 1 fosfat berenergi tinggi dihasilkan langsung pada tahap suksinil tiokinase. Yang ketiga, fosforilasi oksidatif merupakan sumber kuantitatif fosfat berenergi tinggi terbesar dalam organisasi aerobik di mana energi bebas menggerakkan proses-proses ini berasal dari oksidasi rantai respirasi di dalam mitokondria. Kelompok senyawa yang bertindak sebagai fosfat berenergi tinggi. Kelompok senyawa lain yang bertindak sebagai fosfat berenergi tinggi sebagai bentuk cadangan energi yang disebut fosfagen yaitu 1. Fosfakreatin, biasa disebut dengan kreatin fosfat, merupakan cadangan energi yang terdapat pada otot rangka, jantung, spermatozoa, dan otak vertebrata. Yang kedua, fosfoarginin, yang biasa disebut arginin fosfat, yaitu cadangan energi pada otot intervertebrata. Peran fosfat berenergi tinggi dalam bioenergetika dan penangkapan energi. Untuk mempertahankan proses kehidupan, organisme mendapatkan suplai energi bebas dari lingkungannya. Contoh, organisme autotrofik merupakan organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri seperti tumbuhan hijau yang mengalami proses fotosintesis. Yang kedua, organisme heterotropik merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya yang berasal dari organisme lain. Contohnya adalah jamur, hewan, mikroba, dan manusia. Enzim-enzim penting dalam oksidasi biologi. Enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi reduksi dan oksidasi dinamakan enzim oksidoreduktase. Terdapat 4 kelompok enzim oksidoreduktase yaitu yang ke-1 oksidase. Enzim oksidase mengkatalis pengeluaran hidrogen dari substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim-enzim tersebut membentuk air atau hidrogen peroksida. Yang kedua, dehidrogenase. Dehidrogenase tidak dapat menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Fungsi utamanya yaitu berperan dalam pemindahan hidrogen dari substrat yang satu ke substrat yang lain dalam reaksi reduksi oksidase berpasangan sebagai komponen dalam rantai respirasi pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Yang ketiga, hidroperoksidase. Enzim hidroperoksidase menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat. Ada 2 tipe enzim yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu peroksidase dan katalase. Enzim hidroperoksidase melindungi tubuh terhadap senyawa-senyawa peroksida yang berbahaya. Penumpukan peroksida menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak membran sel dan menimbulkan kanker serta aterosklerosis. Yang keempat, oksigenase. Oksigenase mengkatalis pemindahan langsung dan inkorporase oksigen ke dalam molekul substrat. Enzim ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu monooksigenase dan dioksigenase. Jenis filamen utama. Dalam sistem kontraktil sel otot kerangka terdapat 2 jenis filamen utama, yaitu 1. Filamen tebal, terdiri dari serangkaian molekul miosin berbentuk batang yang tersusun secara paralel. Tiap-tiap molekul miosin memiliki kepala dengan ukuran besar, yang sebenarnya merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ATP. Yang kedua, filamen tipis. Terdiri dari untaian serabut aktin yang saling membelit terhadap sesamanya. Selama kontraksi otot, filamen tipis menyebabkan terjadinya pemendekan keseluruhan serabut otot. Dalam pembahasan
tersebut, terdapat kesimpulan yaitu bioenergetika merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia dalam sel. Fokus utamanya adalah pada proses transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk lain yang esensial untuk kelangsungan hidup organisme. Transformasi energi ini melibatkan beberapa komponen penting seperti fotosintesis, respirasi, dan pemindahan elektron. Enzim-enzim oksidoreduktase termasuk oksidase, dehidrogenase, hidroperoksida, dan oksigenase memainkan peran krusial dalam reaksi oksidasi reduksi yang mendukung proses metabolisme dan produksi energi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.